zat yang kuat dibandingkan kita, Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disombongkan dari badan kita? Baru tidak makan minum aja lemah. Lahirlah sifat tawadhu, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena begini Bu, setiap jiwa manusia, walaupun sebenarnya manusia itu kecil orangnya dibandingkan makhluk Allah yang lain, kan gunung kan gede tuh, langit gede, laut gede, kita ini kecil. Tapi kecilnya badan kita ini diberikan hawa nafsu, yang terkadang hawa nafsu itu bisa menjadikan kita seperti Fir'aun, bisa menjadikan kita seperti Namrud, bisa menjadikan kita seperti Qarun, bisa menjadikan kita seperti Abu Jahal. Tetapi dengan puasa itu, watak-watak seperti itu bisa ditekan, karena puasa itu bisa menekan hawa nafsu. Betul, Ramadan itu setan diikat tuh. Kan Rasul yang mengatakan wasufidati syayatin, dan setan-setan itu diikat. Ini bentuk rahmat Allah kepada kita, bahwa di bulan Ramadan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat dengan Allah, dan setan tidak mengganggu. Makanya setan diikat, karena Allah kasihan dengan kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Setan kau jangan ganggu-ganggu. Tapi masalahnya setan sudah cuti selama sebulan, tapi ada setan lain selain setan yang diikat. Lah itulah ibu-ibu setannya tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika datang Ramadan tak puasa. Setannya lain lagi jenisnya. Karena setiap kita manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menjadikan kita jadi setan. Setan yang aslinya gak ikut-ikutan tuh. Lah dengan puasa itu ditekan hawa nafsunya, sehingga kita menjadi orang yang tawadu dan tidak sombong. Ini tak. Kemudian qaf. Qaf itu artinya qanaah. Dengan puasa kita jadi makhluk yang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu artinya orang yang redha dengan keputusan Allah. Apapun yang Allah mau, saya mah ikhlas saja, karena Allah lebih paham dengan kebaikan saya. Allah mau kasih banyak dari nikmat, alhamdulillah. Mau kasih sedikit, ya tidak ada masalah. Pasti di balik itu ada kebaikannya. Qanaah. Karena dalam puasa itu kan bagaimanapun Bu, kita dilatih dalam puasa itu. Orang yang banyak uangnya, yang sanggup membeli makan sebanyak-banyaknya, toh tetap juga tidak boleh makan di siang hari, walaupun dia sanggup membeli makan. Dari situ, di sini ada praktek supaya manusia itu melihat kesusahan orang lain. Karena kalau kita, alhamdulillah, kita ini kan puasa sebulan saja Bu, tapi ada saudara-saudara kita yang puasanya itu setahun tuh. Seperti lihat kawan-kawan saudara kita di Palestina itu setahun mereka puasa, karena susah cari makan, susah cari minum. Kita hanya sebulan saja kan. Jadi kita disuruh supaya peka dengan orang. Disitulah kemudian tumbuh qanaah, redha dengan pemberian Allah. Oh begini rasanya lapar, begini rasanya haus. Berarti saudara-saudara juga begini rasanya. Maka kita lebih redha lagi akhirnya dengan rizki yang kita, alhamdulillah, rupanya kita masih untung dibandingkan mereka. Itu sifat qanaahnya di situ. Alhamdulillah kita masih bisa makan, mereka susah makan. Kita masih bisa minum, mereka susah minum. Air saja nunggu hujan orang-orang Palestina itu. Sifat qanaahnya tumbuh di situ. Akhirnya pekalah sosial dia, mudah menolong orang. Kemudian yang ketiga, takwa. Ya, itu artinya wara'. Ya. Jadi puasa itu melahirkan wara'. Wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Karena puasa itu mendidik ke arah wara'. Bayangkan Bu, makan minum itu halal, tapi kenapa dilarang? Berhubungan suami istri itu halal, tapi kenapa dilarang? Untuk membiasakan kalau yang mubah saja ketika puasa dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk melakukan hubungan, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Itulah lahirlah wara' di situ. Ya. Kemudian niat yang terakhir, yakin. Lahir keyakinan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya puasa, saya yakin dengan perintah Allah, dan saya yakin di balik puasa ini ada pahala besar, ada pertolongan Allah, ada penjagaan Allah.
Allah tidak mungkin saya biarkan kalau saya berpuasa, dan begitu seterusnya. Maka lahir 4 sifat dari puasa diambil dari kalimat takwa. Lahirlah tawadu, tidak sombong. Lahirlah qanaah, hidup kesederhanaan. Lahirlah wara', tidak melakukan dosa. Lahirlah keyakinan bahwa yakin dengan ibadah ini kita pasti masuk surga. Ini diantara hikmah daripada puasa diambil dari kalimat takwa itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah takwa, faedah puasa adalah kita lebih bisa menjaga lisan kita. Dan lisan ini satu-satunya anggota badan manusia yang paling banyak melakukan dosa. Ya, pandangan bisa saja melakukan dosa, memandang yang haram. Telinga juga sama, kaki juga sama, melangkahkan ke tempat haram. Tapi kalau dikalkulasi kuantitas lisan saat melakukan dosa itu lebih banyak dibandingkan anggota badan lainnya. Lisan ini, makanya kenapa paling banyak memasukkan orang ke neraka itu bukan karena tangan, bukan karena kaki, bukan karena mata, bukan karena telinga, karena lisan. Lah puasa itu melatih agar kita tidak melakukan dosa-dosa lisan. Karena orang yang berpuasa secara otomatis juga memang malas ngomong kan. Makanya curiga kalau ibu kok ngomong terus Ramadan, jangan puasa ibu. Ya. Karena orang puasa itu malas bicara biasanya. Walaupun katanya kalau seorang ibu itu satu hari berapa ribu tuh? 20.000 ya. Kalimat yang harus keluar itu ya. Berapa ribu? 20.000 katanya. Seorang wanita itu setiap hari kalimat yang harus dikeluarkan. Kalau tidak keluar 20.000 pusing itu. Makanya pertama kali yang jadi korban itu suami biasanya. Dia ngomel sama suaminya, Bu. Mau ngomel sama tetangganya gimana? Diomeli suaminya. Biar 20.000 kalimat itu keluar tuh, biar kosong otaknya katanya. Intinya bahwa lisan ini bisa terjaga di bulan Ramadan. Tadi hadisnya seperti yang tadi saya katakan, kalau seseorang itu sedang berpuasa fala yarfus, artinya tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Terjaga lisan kita di bulan Ramadan. Kemudian juga yang nomor 12, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang semisal dengan puasa. Karena puasa itu dari sisi manapun itu manfaatnya ada. Sisi spiritualnya jelas, sisi manfaat akhlaknya juga jelas, sisi kesehatannya juga jelas. Makanya wajar kalau puasa itu tidak ada satupun agama kecuali diwajibkan kepada mereka. Tidak mungkin sebuah ibadah yang kewajibannya merata kepada sebuah agama kalau tidak mulia dan tidak ada sesuatu yang lebih di dalamnya. Makanya kemudian Rasul mengatakan bahwa puasa itu alaika bisaumi fa innahu la mithla lahu. Berpuasalah engkau karena tidak ada yang sebanding dengan puasa. Dari segi pahalanya dan begitu seterusnya. Dari segi sabarnya, dari segi akhlaknya, banyak pokoknya. Intinya tidak sebanding dengan yang lainnya. Kemudian yang nomor 13, menggugurkan pahala. Dan itulah makna daripada puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan itu menggugurkan dosa? Karena Ramadan itu diambil 3 huruf, Ra, Mim, Dhad. Kalau dibuat ilmu tasrif, Ramadha yarmadu Ramadhanan, artinya pembakaran. Apa maksudnya pembakaran? Apa nanti malam kita bakar petasan? Kita bakar mercon, kita bakar sampah? Bukan, yang kita suruh bakar itu dosa. Ya. Karena kebetulan di waktu pensyariatan puasa Ramadan di zaman Nabi itu, tahun 2 Hijriah, itu udara sedang panas-panasnya terik matahari, sehingga kulit-kulit terbakar. Itu di awal puasa tuh. Dan panasnya di sana kan beda dengan panasnya di sini kan. Di sana bisa membakar kulit, Bu. Kalau di sini kan alhamdulillah tidak. Lah kalau saja kulit bisa dibakar dengan teriknya matahari, maka Ramadan juga artinya membakar setiap dosa-dosa kita dengan puasa. Dari situ Rasul mengatakan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Kemudian yang 14, singkat saja, puasa
adalah salah satu wasilah mendapatkan tempat yang tinggi di sorga. Ingat hadis yang pernah saya sampaikan, bahwa di atas sorga itu kan ada tempat-tempat indah, kamar-kamar kaca yang bisa dilihat dari luar dan dari dalam. Sahabat bertanya, Rasul, apakah itu untuk para nabi? Bukan, kata Rasul. Lalu untuk siapa? Salah satunya Rasul mengatakan, liman adamas, yang bagi orang yang suka berpuasa akan mendapatkan kamar-kamar indah di sorga itu. Kemudian yang nomor 15, ibadah puasa adalah ibadah yang satu-satunya mampu mengendalikan hawa nafsu. Satu-satunya ibadah dari seluruh ibadah yang diperintahkan kepada kita yang mampu mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Dari lima hawa nafsunya. Yang saya katakan lima hawa nafsu itu maksudnya sumbernya, biangnya. Pertama kemaluan, yang kedua perut, yang ketiga mata, yang keempat lisan, dan yang kelima pergaulan. Inilah sumber hawa nafsu. Sumber hawa nafsu itu 5 kata Imam Ibnul Qayyim. Pertama kemaluan, dari kemaluan orang bisa berzina, melakukan dosa dengan zina. Ya. Kemudian dari perut, memasukkan makanan-makanan yang haram. Bukan hanya zatnya saja yang haram, sampai kepada hasilnya juga haram. Makanya ada istilah orang Indonesia ini aneh katanya. Kalau sama makanan haram takut, babi, anjing makan itu tidak mau. Tapi kalau sama korupsi tidak takut katanya. Sama haram. Ya. Nah, itu kan masuk ke perut tuh. Ya. Kemudian juga dari mata. Maksudnya mata di sini kasratul manam, banyak tidur. Kalau orang sudah tidur, Bu, lupa jam. Kadang-kadang tidur dari pagi sampai sore, berapa banyak kebaikan yang luput kepada dia coba. Karena orang tidur itu tidak sadar. Ya. Kemudian dari lisan, banyak ngomong. Berapa banyak orang yang ngomongnya banyak, akhirnya banyak keplesetnya. Ketika banyak keplesetnya, banyak dosanya. Kemudian dari pergaulan, betapa banyak teman-teman yang kemudian menyesatkan kita. Tadinya baik berkawan dengan orang jahat jadi jahat. Lah itulah namanya biang daripada hawa nafsu itu ada 5. 5-5-nya bisa dikalahkan dengan puasa. Ingat Rasul, pertama kemaluan, kata Rasul, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Hei anak muda yang sanggup menikah, karena itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Faman lam tastati, kalau tidak sanggup kata Rasul, fa alaihi bisaum, puasa engkau. Disuruh puasa tuh yang enggak sanggup kawin, ya. Kemudian yang kedua, perut. Orang puasa enggak makan, enggak minum. Semana mau masukkan sesuatu ke perut? Ya. Minimalnya bisa mengurangi lah tuh syahwat daripada perut itu. Kemudian mata. Orang yang lapar biasanya susah tidur, kecuali kalau ibu begadang malamnya, iyalah dihabiskan tidur siangnya. Tapi kalau malamnya tidurnya normal, insya Allah siang itu orang lapar susah tidur. Kemudian juga apa tadi, lisan. Ya. Orang puasa saya tadi sudah katakan susah, malas bicara kan. Kemudian yang terakhir bergaul. Pasti di bulan Ramadan, apalagi tengah-tengah siang, panas-panas terik, diajak jalan sama kawannya, saya kira nggak ada yang mau, bukan? Takut batal puasanya. Bagus saya ngadam dengan 3 AC di rumah kan. Lebih enak lagi hidup sendiri, apalagi kawannya dengan handphone sekarang ini. Nggak peduli kawan itu yang mau datang itu, karena sudah ada kawan sendiri. Intinya bahwa puasa itu bisa menundukkan 5 hawa nafsu. Ini yang ke-15. Yang ke-16, ya. Puasa ini adalah ibadah yang paling ikhlas. Tadi saya katakan di awal, ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Allah. Puasa itu ibadah yang paling ikhlas. Susah nilainya, Ibu. Kalau ibadah yang lain selain puasa itu kemungkinan bisa dinilai. Contoh mamanya, ada orang yang berpuasa, ada orang yang sholat ya Bu ya. Ibu katakan orang itu sholatnya khusyuk kali ya. Kenapa? Mantap itu, nggak bergerak, ya, bacaannya panjang. Kita bisa nilai ibadah orang. Ataupun sedekah, orang itu kok sedekahnya berani ya. Kok bisa iya, nominalnya besar tuh, 200 juta tuh nyumbangnya. Bisa kita nilai itu. Ya. Itu hajinya mabrur kayaknya.
kok bisa ngomong dia haji mabrur? Iya, dulu sebelum haji tukang teler itu, tukang mabok. Sekarang tengok ke masjid terus. Bisa kita nilai. Artinya ibadah-ibadah yang sifatnya amalan bisa dinilai. Tapi ibadah puasa saya katakan dari awal tidak bisa dinilai. Macam mana cara nilai orang puasa? Tidak bisa cara nilai puasa. Itu puasanya khusyuk Ustaz, kenapa? Mereng-mereng jalannya lemas tuh katanya. Mana bisa ibu, dia lagi demam itu. Ya. Itu puasanya mantap, meludah terus panjang jalan gitu. Habis nanti ludah. Itu lagi sariawan panas dalam bu. Ya, jangan itu nggak bisa. Makanya dikatakan di sini puasa itu ibadah yang paling ikhlas. Ibadah yang paling ikhlas itu puasa. Wajar kalau seandainya satu-satunya ibadah yang hanya Allah saja yang tahu hanyalah puasa. Makanya sehebat apapun orang yang berpuasa itu pasti akan lahir sifat muraqabah. Dari keikhlasan itu lahir sifat muraqabah. Maksudnya begini, ibu berada di sebuah ruangan, nggak ada siapapun di situ. Di depan pula ada jus jeruk, ada keratindeng, ya, ada extra jos. Saya kira bu, kalau ibu betul-betul puasa nggak akan disentuh, dimasukkannya ke kulkas itu malah. Padahal nggak ada yang lihat, coba lihat. Karena dia yakin ada yang lihat dia Allah Subhanahu wa taala. Disitulah lahir ikhlas. Ya. Kemudian juga di antara faedah puasa juga lebih daripada itu, ya, melahirkan syukur. Ibadah puasa itu melahirkan syukur. Kemudian juga melahirkan ibadah-ibadah yang dengan puasa itu merangsang ibadah-ibadah yang lain untuk juga terangsang melakukannya. Karena dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari setan, dijauhkan dari hawa nafsu. Makanya orang berpuasa mudah berbuat baik bu. Lihat di bulan Ramadan gara-gara orang puasa, orang bakhil jadi dermawan. Gak pernah ibu sedekah selama 11 bulan, datang puasa rajin ngasih iftar. Hilang ya perasaan bakhilnya itu. Gak pernah ibu pegang-pegang Quran loh. Pas dengan puasa Ramadan rajin pula baca Quran. Tidak pernah tahajud, tarawih dia. Ya. Itulah akhirnya puasa ini merangsang ibadah yang lain itu. Ya. Karena biasanya di bulan Ramadan tidak ada ibadah yang paling banyak dilakukan kecuali Ramadan kan. Itu rangsangannya dari puasa itu. Masjid yang tadinya kosong jadi ramai. Kalau seandainya ini masjid Sukajadi 3 lantai, 3-3-nya itu akan penuh. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau tanggal 10 sampai 20 itu yang di atas turun ke bawah semua bu. Ya. Tanggal 20 ke 30 yang di bawah pergi semua. Hilang semua di masjid. Makin maju safnya. Ya. Jadi ini di antara rangsangan-rangsangan ibadah puasa. Dan yang terakhir tentunya ya, ibadah puasa adalah sebuah ibadah mulia. Jangan sampai kemudian ditinggalkan, karena sayang Ramadan ini yang menjadikan kita diselamatkan selama 1 bulan Ramadan sampai Jibril mendoakan loh. Diselamatkan dari doanya Jibril. Jibril kan doanya apa? Celaka dan binasa. Orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, tidak ada satupun dosanya diampuni. Kenapa? Karena dia tidak puasa. Bayangkan kita dianggap celaka loh. Celaka dan binasa. Lalu kalau Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, sahabat yang menyaksikan, ini kan bahaya doa ini. Celaka dan binasa, orang yang masuk Ramadan keluar kok nggak ada dosa yang diampuni. Itu disebabkan karena dia meninggalkan puasa. Maka takutlah dengan doa malaikat Jibril yang mendoakan kecelakaan kepada kita. Dan lebih daripada itu, bahwa satu-satunya ibadah yang menjadikan Allah cinta dengan kita adalah puasa. Kan ada hadis qudsi yang mengatakan, wa ma yazain man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi mimma aftaradtuhu wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan aku dengan sesuatu yang paling kucintai, kata Allah, melainkan dia melaksanakan kewajiban yang kuwajibkan. Salah satunya adalah puasa. Jadi puasa itu mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini